Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok makanan khas Malaysia akan menampilkan bagaimana sih cara membuat karipap dengan hasil yang enak. Kami yang beranggotakan saya, Yorando Altara, Muhammad Bagas, Arsalin Meme, dan Nabila Safi Eka Wahyuni. Jadi, tunggu apa lagi? Cus langsung ke videonya. Nah, pertama-tama kita siapkan bahan untuk membuat adonan 1 dan adonan 2, yaitu ada tepung terigu protein sedang, yang kedua ada margarin, air es, minyak, dan bahan terakhir yaitu gula dan garam. Oh iya, di foto tersebut terdapat tepung maizena. Namun tepung maizena hanya digunakan ketika akan mengentalkan dari isian karipap. Nah, selanjutnya nih untuk bahan isiannya kita siapkan ayam yang sudah direbus, kentang, wortel, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, merica, minyak, gula dan garam, serta penyedap rasa dan bumbu kari. Nah, kali ini kita akan membuat adonan yang pertama. Masukkan 250 gram tepung terigu, 85 gram margarin, 1,5 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Lalu 100 ml air. Uleni adonan hingga adonan kalis. Jika adonan sudah kalis, masukkan adonan ke dalam plastik dan diamkan hingga 30 menit. Setelah itu, kita buat adonan yang kedua. Yang pertama, masukkan 150 gram tepung terigu, lalu masukkan 48 gram minyak. Aduk hingga adonan bisa berbentuk bulat. Nah, jika sudah bulat seperti ini, masukkan juga adonan yang kedua ke dalam plastik, lalu diamkan selama 20 menit. Selagi menunggu adonan didiamkan, kita akan membuat isian. Yang pertama, kupas wortel dan kentang. Jika sudah dikupas, potong kentang dan wortel dengan bentuk dadu. Siapkan ulekan, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Dan juga jangan lupa untuk memasukkan garam dan gula. Ulek bahan-bahan tersebut hingga halus. Jika sudah, masukkan ulekan tadi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Tumis hingga wangi. Jika sudah wangi, masukkan bawang bombay. Setelah beberapa saat, masukkan bumbu kari. Lalu aduk hingga merata.
Jika sudah rata, yang pertama masukkan ayam yang telah disuwir. Oh iya, jangan lupa direbus ya ayamnya. Setelah beberapa saat, masukkan kentang dan wortel yang telah dipotong dalam bentuk dadu. Lalu, aduk hingga matang. Setelah dimasak dalam beberapa saat, masukkan air yang telah dicampur dengan tepung maizena. Lalu, aduk kembali hingga matang. Apabila adonan telah didiamkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, ambil adonan pertama, lalu bagi adonan menjadi 4 bagian, dan tekan-tekan sedikit adonan. Lalu, lakukan hal yang sama pada adonan kedua. Jika semua adonan sudah dibagi 4, hal yang selanjutnya perlu dilakukan adalah ambil adonan pertama, lalu pipihkan adonan tersebut. Kemudian, ambil adonan kedua, lalu masukkan adonan kedua ke dalam adonan pertama. Setelah itu, kilas adonan yang telah dicampur. Untuk kilasan pertama, kilas adonan namun jangan terlalu tipis. Lalu, gulung adonan tersebut, usahakan gulungannya rapat supaya dapat menghasilkan layer yang diinginkan. Jika sudah, kilas adonan sekali lagi hingga sedikit lebih tipis dari sebelumnya.
Kemudian, gulung adonan kedua kalinya, lalu pipihkan kedua sisi samping adonan. Setelah penggulungan adonan selesai, potong adonan menjadi 4. Kemudian, kilas masing-masing adonan, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Masukkan isian ke dalam adonan. Usahakan isian sudah dalam kondisi suhu ruang. Lalu, tutup adonan dengan cara dijubit lalu didorong. Dan yang terakhir, panaskan minyak dengan api sedang. Lalu, goreng kari puff hingga warna keemasan. Jangan lupa untuk dibalik agar matangnya lebih merata. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kari puff sudah bisa disediakan. Kari puff bisa dimakan juga dengan menggunakan cabai atau menggunakan sambal. Dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.